Shalom, selamat pagi saudara-saudara. Senang sekali bisa berjumpa dengan saudara-saudara dalam renungan pagi edisi hari ini. Kita sadar bahwa tidak gampang untuk menjalani kehidupan di masa-masa pandemi saat ini. Namun kalau kita ada sebagaimana kita ada sampai pada detik ini, semata-mata hanya karena belas kasih Tuhan. Mari persiapkan hidup kita untuk mendengarkan firman-Nya. Ya Tuhan, biarlah oleh pertolongan Roh Kudus, hati kami dibuka lebar-lebar, agar firman Tuhan mendapat tempat yang terbaik dalam hidup kami. Dan agar firman Tuhan itu menjadi pelita, menjadi cahaya menerangi langkah hidup kami setiap hari. Ya Roh Kudus, terangilah kami dengan cahaya kebenaran-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mazmur 142 ayat 5-6. Firman Tuhan kepada kita. Pandanglah ke kanan dan lihatlah, tidak ada seorang pun yang menghiraukan aku. Tempat pelarian bagiku telah hilang. Tidak ada seorang pun yang mencari aku. Aku berseru-seru kepadamu, ya Tuhan. Kataku, Engkaulah tempat perlindunganku, bagianku di negeri orang-orang hidup. Demikian firman-Nya. Renungan pagi edisi Senin 28 Juni 2021. Sendiri tapi tidak sendirian. Saudara-saudaraku, dalam menjalani kehidupan di dunia ini, setiap kita pasti pernah berjumpa dengan keadaan di mana kita merasa bahwa kita itu seperti hidup dalam kesendirian. No one care for me. Kita merasa tidak ada yang mempedulikan kita. Dan mungkin saja ada di antara kita yang mendengarkan renungan hari ini sementara mengalami kondisi itu. Saudara, sejak kecil kita semua sensitif terhadap perasaan ditinggalkan, terutama oleh ibu yang melahirkan dan mengasuh kita. Itulah alasan mengapa seorang anak kecil menangis. Bahkan perasaan ditinggalkan waktu kecil itu bisa menyelinap masuk ke dalam alam bawah sadar kita dan bisa menjadi memori buruk yang menghantui kita sampai pada seseorang sudah dewasa. Perasaan sendiri memang bisa sangat mengusik diri kita dari tingkatan yang masih bisa dikontrol sampai dengan yang begitu meresahkan atau menggelisahkan. Malah bukan hanya meresahkan, melainkan bisa menyesakkan, sebab sudah bercampur dengan bermacam-macam pengalaman buruk atau kesukaran hidup yang nyata saat ini. Perasaan hidup sendiri itu kian melebar dan membesar menjadi perasaan yang kosong, yang hampa, kesepian, tertolak, merasa ditinggalkan, merasa tidak berarti karena merasa bahwa tidak ada lagi yang peduli. Seakan membuat diri kita berteriak, "Di mana kalian semua?" Saudara, dalam kondisi yang bersembunyi di gua akibat dikejar-kejar oleh Raja Saul dengan pasukannya untuk dibunuh. Itulah perasaan yang pernah dirasakan oleh Daud, seperti yang terungkap dalam rintihannya kepada Tuhan. Pandanglah ke kanan dan lihatlah, tidak ada seorang pun yang menghiraukan aku. Tempat pelarian bagiku telah hilang. Tidak ada seorang pun yang mencari aku. Mazmur 142 ayat 5. Tidak ada seorang pun melihat aku. Semua pergi. Tidak ada seorang pun yang menghiraukan aku.
aku sendirian. Sebuah perasaan tercampakkan yang sangat menyesakkan, bukan? Perasaan tersudut di sebuah pojok yang suram yang bernama pojok kesendirian dalam balutan kesunyian jiwa. Saudara, sangatlah wajar ketika kita merasakan perasaan seperti itu dalam keadaan-keadaan yang tertentu yang mungkin memang sangat menggelisahkan jiwa kita. Namun, hari ini Tuhan menolong kita melalui firman-Nya, melalui kisah hidup seorang Daud yang pernah tercampakkan ke dalam pojok hidup kesendirian, bahwa sesungguhnya he is not alone, dan sesungguhnya kita pun juga tidak pernah sendirian. Bahkan ketika kita sungguh merasa sendirian, sebenarnya kita tidak sendirian. Seperti yang pernah terjadi pada Daud. Mari kita perhatikan. Sementara ia berseru, "Tidak ada seorang yang menghiraukan aku. Tempat pelarian bagiku telah hilang." Namun pada saat yang sama, dia juga berkata, "Kataku, Engkaulah tempat pelarianku, bagianku di negeri orang-orang hidup." Ayat 6 bacaan kita hari ini. Saudara, lihatlah dalam kondisi kesunyian, dalam kesendirian di dalam gua, dalam seruan kesunyiannya, Tuhan hadir bersamanya, bukan? Daud memang sendiri, tetapi tidak sendirian. Sekali lagi, Daud memang sendiri, tetapi tidak sendirian. Mungkin juga saat ini saudara merasa sendiri, namun tidak sendirian. Karena kita tidak pernah sendirian. Tuhan tidak pernah membiarkan kita berjalan sendiri. Dia tetap hadir bagi kita di segala kesempatan dan segala musim kehidupan. Dia bersama kita pada saat siang dan juga malam. Matanya selalu mengawasi, telinganya selalu mendengar, tangannya selalu terbuka dan terulur. Hadiratnya selalu melingkupi kita. Dia bersama dengan kita saat bahagia, juga saat kita bergumul dengan sakit penyakit, dengan perekonomian, dengan masalah relasi yang sangat buruk. Saat kita kesepian, saat dalam pencobaan, saat menghadapi kekecewaan, ketika sangat terluka, dan ketika kita jatuh begitu dalam. Ia tetap ada di sana. Dia tetap bersama kita di saat kita merasa sudah tercampak ke dalam lembah kehidupan. Ketika kita merasa berada dalam pusaran badai, dia tetap ada di sana. Mungkin dia belum meneduhkan badai saat ini, tetapi dia mampu meneduhkan hati kita sementara kita berjuang dan berjalan di dalam badai itu. Saudara, tidak ada hal yang dapat menghalangi, apalagi membatalkan kehadirannya untuk menemani kita. Karena itu, percayalah, mungkin ada kondisi-kondisi tertentu kita merasa sendiri, tetapi yakinlah bahwa kita tidak pernah sendirian. Terpuji namanya, haleluya, amin. Mari berdoa. Ya Tuhan, kami sadar bahwa kadang jiwa kami terbatas untuk menanggung semua hal yang diperjumpakan dengan hidup kami. Sehingga kami mengalami perasaan yang sepertinya sendiri menanggung beban hidup kami. Kami merasa bahwa tidak ada yang peduli dengan luka hati, dengan kepahitan hidup kami. Karena itu ya Tuhan, tolonglah kami sehingga kami tidak diruntuhkan. Karena itu ya Tuhan, tolonglah kami sehingga kami tidak diruntuhkan oleh perasaan seperti ini. Ya Roh Kudus, kuatkanlah iman kami bahwa kami tidak pernah Engkau biarkan menanggung beban hidup sendiri. Karena Engkau Allah yang sangat peduli dengan kondisi kami, yang mampu membawa kami
untuk bangkit dan bisa kembali berdiri tegak melanjutkan kehidupan ini. Terima kasih ya Tuhan atas kehadiran-Mu dalam kehidupan kami. Haleluya. Amin. Selamat melanjutkan aktivitas Bapak Ibu sekalian. Tuhan selalu bersama kita.